Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza dalam program Bincang Ramadan kerjasama Radio Smart FM Palembang dengan Dompet Duafa. Dan Smart Listener, untuk Bincang Ramadan edisi hari ini Rabu 5 Mei 2021 atau bertepatan pada 23 Ramadan 1442 Hijriah, kita akan membahas mengenai fikih zakat kontemporer part 1 yang dengan topik besarnya hikmah dan hukum zakat. Dan sudah hadir ini di ruang dengar Anda dan juga di channel YouTube Smart FM Palembang. Ini ada Ustadz Kusworo Nursidik dari Dompet Duafa. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa ini. Anda sehat ya? Alhamdulillah Ustadz, selalu sehat meskipun di masa pandemi ya. Sudah setahun nggak berjumpa ya? Sudah setahun nggak berjumpa, kita kembali berjumpa ini dengan Alhamdulillah dengan keadaan sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pendengar juga sehat. Amin. Baik. Nah, Ustadz Kusworo ini kita masih membahas mengenai, kalau Ustadz Kusworo ini memang identik kalau setiap tahunnya kita membahas masalah zakat. Ini Ustadz Kusworo ini merupakan empuhnya ya masalah zakat. Ini kita akan membahas mengenai fikih zakat kontemporer part 1 karena akan ada 4 bagian akan kita bahas, dan yang pertama ini adalah hikmah dari zakat. Baik, Ustadz Kusworo, mungkin langsung saja kita membahas mengenai zakat yang memang setiap tahun ini memang wajib, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, yang harus salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam karena ini merupakan salah satu rukun Islam. Mungkin Ustadz Kusworo bisa langsung dijelaskan sebelumnya pengertian dari zakat. Ustadz Kusworo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pendengar Radio Smart FM 101,8 FM, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendapatkan taufik, hidayah, keselamatan, serta mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah umur yang panjang dan bisa mengoptimalkan puasa Ramadan serta amaliyah sunnah dan ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat semuanya, ini alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan sesuai dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan sejak 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat semuanya, memang saya itu setiap tahun di Smart FM ini selalu kebagian materi fikih zakat kontemporer. Ya, kebetulan saya diamani sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Selatan, yang mana Dompet Duafa adalah lembaga amil zakat. Memang ini spesialisnya adalah kajian zakat gitu. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan secara berseri dalam 4 episode bersama saya Kusworo Nursidik LC, pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Selatan, memberikan tambahan wawasan serta edukasi dan literasi dalam hal fikih zakat, terutama pada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini. Sahabat semuanya, zakat secara bahasa artinya berkah, al-barakah, tumbuh, an-numu, bersih, at-taharah, dan baik, as-shalah. Ini secara bahasa itu nanti juga sejalan dengan hikmah-hikmah zakat yang akan kita bahas pada beberapa subsesi berikut ini. Sedangkan secara istilah syariat, zakat adalah sebagian harta tertentu
dari harta yang dimiliki yang wajib dibayarkan atau dikeluarkan, disalurkan kepada golongan atau asnaf tertentu. Jadi tarif zakatnya itu sudah ditentukan besarnya. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Yang menerima zakat, golongan penerimanya atau istilahnya asnaf mustahik itu sudah ditentukan. Apa perbedaan antara infak, zakat, dan sedekah? Nah, kita sering mendengar ada zis, zakat, infak dan sedekah. Ada tambahan satu lagi singkatannya, waf. Jadi zis, waf, wakaf. Ya. Apa perbedaan di antara itu semuanya? Minimal perbedaan antara infak, zakat, dan sedekah. Sahabat-sahabat semuanya, infak bisa dikeluarkan oleh seorang muslim, begitu juga non-muslim. Infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim dalam bentuk amalan sunnah seperti sedekah, dan ada juga yang dalam bentuk amalan yang wajib, yaitu zakat. Jadi infak itu kalau digambarkan dalam lingkaran yang besar, itu lingkaran yang paling luar, paling umum, itu infak. Aktivitas mengeluarkan harta. Itu infak, baik oleh orang muslim maupun non muslim. Muslim mengeluarkan infak, kalau itu sifatnya sunnah, itulah yang sering kita sebut dengan sedekah. Kalau itu adalah sifatnya amalan yang wajib, itulah yang disebut dengan zakat. Tapi yang kedua, sedekah itu tidak harus berbentuk harta. Sedekah bisa berbentuk juga non materi. Seperti tabassumuka liwajhi akhika shadaqah dalam hadis. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi walaupun masih buntu, masih banyak sedekah. Banyak-banyak senyum. Banyak-banyak senyum, tapi jangan terlalu banyak. Oh iya, nanti dikira belum minum obat itu. Sedangkan sedekah dalam bentuk uang atau harta, kalau itu wajib disebut zakat, kalau itu sunnah disebutnya sedekah. Ya, sebagaimana pengertian sedekah pada umumnya yang kita fahami kan ya, orang bersedekah, berderma dengan harta, dengan makanan. Tapi sedekah tidak harus dengan harta. Bahkan zikir yang diucapkan itu sedekah. Zikir, ada sedekah pada setiap ruas tulang jari-jarimu, yaitu dengan apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Ngitungnya dengan setiap ruas jari tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Zikir yang diucapkan itu juga bisa bernilai pahala sedekah. Membantu orang, menyingkirkan duri di jalan, menolong dengan tenaga, itu juga sedekah. Tentunya yang punya harta lebih aula sedekah dengan harta. Jangan dengan alasan ini punya harta banyak, kan kata Ustadz dengan senyum saja sudah sedekah. Jadi saya nggak perlu pakai harta. Nggak perlu mengeluarkan harta ya. Ya ini bagi yang buntu itu nggak perlu pakai harta. Cukup dengan senyuman, bantu orang, mukanya gembira, menyenangkan, itu sedekah. Tapi kalau yang punya harta, selain itu juga dia mengeluarkan dengan hartanya gitu. Ini lingkaran yang kedua ya. Lingkaran yang paling dalam adalah zakat. Zakat itu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan kadar tertentu, didistribusikan kepada golongan tertentu. Ada 8 asnaf yang sudah diatur. Jadi yang lebih spesifik, lebih khusus adalah zakat, lingkaran terdalam. Lingkaran luar sedekah, lingkaran paling luar infak. Ya. Ini pengertian zakat. Yang kedua, kedudukan zakat. Ya, kedudukan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, buniyal Islamu ala khams,
bangunan Islam itu berdiri di atas 5 rukun pilar. Rukun yang pertama syahadatin alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pilar yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Pilar yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi yang mampu menempuh berjalan menujunya. Baik, Ustadz Kusworo, kita jeda dulu sebentar. Ini segmen pertama tadi Smart Listener sudah banyak sekali Ustadz Kusworo menjelaskan mengenai pengertian dari zakat. Nah, di segmen kedua nanti Smart Listener kita akan membahas ini bersama Ustadz Kusworo mengenai kedudukan zakat. Dan Smart Listener, di segmen pertama tadi Ustadz Kusworo sudah menjelaskan banyak sekali mengenai pengertian zakat ya, baik itu secara umum maupun secara khusus, bahwa zakat ini merupakan salah satu jenis dari infak ya Ustadz Kusworo ya, yang lebih khusus lagi ya, infak dalam bentuk harta yang wajib. Infak dalam bentuk harta yang wajib dan dikeluarkan pada waktu tertentu, seperti itu ya Ustadz ya, dengan jumlah tertentu. Dengan jumlah tertentu dan penerima tertentu juga. Baik, Smart Listener, di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai keutamaan dan juga kedudukan zakat, di mana di penghujung segmen tadi Ustadz Kusworo sudah menjelaskan bahwa zakat ini merupakan salah satu pilar dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, yang ada rukun Islam yaitu 5 ya. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga naik haji bila mampu. Nah, ini mungkin langsung saja Ustadz Kusworo dijelaskan apa sih kedudukan dan juga keutamaan dari zakat. Silakan Ustadz. Baik, kedudukan zakat sangat penting karena zakat bagian dari rukun Islam, sebagaimana urgensinya syahadat, sholat. Kalau orang tidak sholat, dia merasa sangat berdosa. Sangat berdosa dan ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Benar-benar. Begitu juga orang yang tidak zakat, maka dia juga akan sangat berdosa. Karena syahadat, salat, zakat, puasa, haji itu rukun Islam. Rukun itu pilar, penopang bangunan. Ini bangunan gedung studio Smart FM. Ada berapa pilar? Ya banyak ya. Banyak sekali. Setidaknya di pojok-pojoknya. Seandainya salah satu pilar itu tidak kokoh, terputus atau roboh, kira-kira bangunan ini bagaimana? Ya, pasti rubuh dong. Roboh. Begitu juga bangunan Islam pada seseorang, jika ada salah satu pilar yang tidak dikerjakan padahal dia sudah wajib, maka Islam bagi dia akan roboh, Islamnya dia. Orang tidak sholat sangat berdosa. Begitu juga orang yang tidak zakat, dia juga sangat berdosa. Orang yang tidak berpuasa sangat berdosa. Orang yang haji jika sudah wajib dan mampu sangat berdosa kalau tidak mengerjakan haji. Zakat bahkan dihukumi oleh para ulama bagi yang meninggalkan zakat. Ini dibagi dua. Kalau dia meninggalkan zakat karena faktor bakhil, pelit, hartanya takut berkurang, atau lalai, tetapi dia masih yakin dalam hatinya zakat itu wajib, saya ini tidak zakat, saya berdosa, maka dia dihukumi orang yang fasik, yang melakukan dosa besar. Ini seringan-ringan hukum bagi orang yang meninggalkan zakat. Karena hukum dasar dari zakat itu wajib, fardu ya, min furudil Islam, dari kewajiban-kewajiban Islam. Yang kedua, orang yang meninggalkan zakat, jika dia meyakini zakat tidak wajib, kalau tidak zakat tidak berdosa, tidak apa-apa, maka ini para ulama menghukuminya berarti dia sudah keluar dari Islam. Karena apa? Zakat tadi adalah rukun Islam. Kalau salah satu rukunnya tidak dikerjakan, seperti bangunan salah satu pilar pokoknya roboh, maka bangunan dia akan roboh. Maka dia dihukumi keluar dari Islam. Dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35.
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk harta dalam bentuk emas dan perak, ya ini kasus menumpuk harta pada zaman konteks ketika ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, ya. Dalam bentuk emas dan perak, nyimpen harta. Kalau dalam konteks sekarang, selain dalam bentuk emas perak, harta disimpan dalam bentuk apa? Uang tunai. Uang tunai. Ada juga rekening, ya. Ada juga deposito, ada juga saham, ada juga apa itu? Investasi. Orang yang menumpuk hartanya baik dalam bentuk emas perak maupun surat-surat berharga yang lainnya atau pada cara yang lainnya, wala yunfikunaha fi sabilillah, kemudian dia tidak menginfakkan di jalan Allah, maksudnya infak yang wajib, zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira baginya siksaan yang pedih. Bahasanya indah ini, diberi kabar gembira, tapi kabar gembiranya siksaan yang amat pedih. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Apa ya? Maksudnya celaan ya. Tapi secara halus ya, diberi kabar gembira, tapi kabar gembiranya siksaan yang amat sedih, yang amat pedih, ya. Bukan halus ini. Ini sudah terang benderang gitu, ya. Apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Emas, perak, uang, duit, harta yang tadi disimpan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti akan dijadikan setelika di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelika ini kemudian dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Yang api neraka jahanam disebutkan dalam hadis Rasulullah, panasnya 7 kali lipat daripada panas yang tertinggi di dunia. Setelika yang panasnya dari panas neraka api jahanam itu kemudian ditempelkan, disetelikakan ke jidat-jidat mereka. Sini, ubun-ubun. Kemudian wajunubuhum, ke lambung perut mereka, wadhuhuruhum, ke pinggang mereka. Di dunia saja kalau setrika panas tempelkan ke ubun-ubun bagaimana? Saya belum pernah mencoba dan itu pasti panas sekali, Ustaz. Ke lambung, ke punggung, ya. Iya. Kulit melepuh, terbakar. Ini di dunia. Di akhirat yang panasnya luar biasa, naudzubillah min dzalik. Ya, begitu ditempelkan langsung hancur seisi-isinya. Lambung juga hancur seisi-isinya. Punggung disetelika hancur seisi-isinya. Hancur lebur itu tubuh yang enggan membayar zakat, mati. Tapi tidak berhenti sampai situ, mati kemudian berhenti siksaan. Allah hidupkan lagi, Allah utuhkan kembali jasadnya untuk disiksa seperti itu berulang-ulang sampai kapan? Sampai Allah memutuskan ketetapannya kapan dia berhenti untuk disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa-apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa-apa yang telah kalian simpan, yaitu harta yang disimpan tidak dikeluarkan zakatnya, padahal nisabnya sudah terpenuhi, haulnya sudah terpenuhi, enggan mengeluarkan zakat. Luar biasa ancamannya bagi orang yang enggan untuk membayarkan zakat jika sudah terpenuhi syarat wajib zakat. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya sepeninggal Rasulullah, itu sebagian kabilah Arab murtad. Ada yang murtad, ada yang enggak murtad tetapi enggan untuk membayar zakat. Mereka tetap sholat tetap mau,
amalan-amalan tetap mau, tapi zakat nggak mau. Karena mereka menganggap zakat itu dulu upeti kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah wafat, jadi tidak ada lagi kewajiban upeti. Tidak ada kewajiban lagi ya menurut mereka ya. Sebagian diingatkan oleh Abu Bakar permasalahan ini, kemudian sampailah kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan peringatannya agar mereka bertaubat, membayar zakat sebagaimana kewajibannya dulu telah ditunaikan semasa-masa hidupnya Rasulullah, tapi mereka masih enggan membayar zakat. Apa sikap yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang awalnya itu ditentang oleh sahabat Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab kemudian menyetujui dan sesuai dengan pendapat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu akan aku perangi siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan sejumlah pasukan untuk memerangi kabilah atau orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Ini menunjukkan apa? Secara dalil sudah dijelaskan oleh Allah, bahkan ancamannya luar biasa bagi yang meninggalkan zakat. Secara praktek direalisasikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, menunjukkan sangat penting kedudukan zakat. Sangat penting kedudukan zakat sebagai salah satu kewajiban dari seorang muslim. Fardun min furudil Islam. Dia adalah juga ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan, sama seperti tidak boleh meninggalkan syahadat, salat, puasa dan haji. Oke, baik. Ustadz Kusworo ini tadi dua Ustadz Kusworo Nursidik banyak sekali menjelaskan bahwa keutamaan dan juga kedudukan zakat, bahwa memang kedudukan zakat ini sama pentingnya sama seperti sholat, mengucapkan syahadat, puasa dan juga naik haji ya, wajib. Kalau dalam bangunan itu, kalau kita ibaratkan satu tiang saja tidak kokoh, itu akan menyebabkan roboh. Seperti itulah yang kita lakukan dengan zakat. Apabila kita tidak menunaikan zakat, maka ya tiang agama yang kita bangun sebagai umat Islam ini kok roboh ya Ustaz ya, seperti itu ya. Bangunan Islamnya itu roboh ya. Betapa wajibnya dan juga pentingnya menunaikan zakat sebagai umat muslim. Baik, di segmen ketiga ini Smart Listener kita akan bahas mengenai hikmah zakat yang akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Kusworo Nursidik. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat semuanya, tentunya di balik kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya itu ada hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Ya. Hikmah zakat ini dahsyat, luar biasa. Yang pertama, menyucikan harta dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Khudz min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka sedekah, sebagai sedekah. Maksudnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Yang zakat itu hikmahnya tutahiruhum wa tuzakkihim biha, akan mensucikan dan membersihkan mereka. Apa yang disucikan? Apa yang dibersihkan? Yaitu jiwa dan harta. Atau kalau dibalik, harta dan jiwa. Harta dibersihkan dengan zakat yang dikeluarkan. Maksudnya mungkin saja hartanya tercampur dengan harta non halal yang tidak diridai oleh Allah secara tidak sengaja. Nah, ini dibersihkan dengan zakat yang dikeluarkan. Tapi kalau sengaja, ya zakat berapapun nggak bisa membersihkan harta non halal ya. Misalnya dapat apa itu yang kemarin ribut itu, satu bansos potongannya 10.000 ya, itu korupsi ya. Terkumpul misalnya 25 miliar. Baik. Zakatnya saya zakatkan misalnya, dizakatkan 2,5%, jadi berapa? 2,5, itu banyak sekali. Banyak ya. Sekitar
600-an juta, 600-an juta lebih. Ini saya zakat 600 juta. Manusia mungkin nggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi Allah kan maha tahu. Allah itu thayyib, baik, dan hanya menyukai yang baik-baik saja, yang asalnya dari hal-hal yang baik ya Ustaz, yang baik, yang diridai olehnya. Mengeluarkan zakat tapi hartanya diperoleh dari harta yang tidak halal, apapun itu bentuknya, dari perjudian, jual beli miras, mencuri, riba, seperti itu, korupsi, yaitu tidak bisa membersihkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu. Yang dibersihkan hartanya adalah harta yang tercampur dengan harta non halal tanpa sengaja, maka terbersihkan dengan zakat. Hatinya juga disucikan dengan zakat yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Dengan zakat yang dikeluarkan, ini Allah bersihkan hati kita dari penyakit hati, cinta harta yang berlebih, bakhil, pelit, tidak peduli, tidak simpati. Begitu dia mengeluarkan zakat, mulai tumbuh itu sikap peduli kepada sesama, mulai tumbuh sikap simpati dan empati kepada sesama orang beriman. Ketika zakat dikeluarkan, cinta harta yang berlebih tadi mulai terkikis, sehingga nanti hartanya itu hanya dalam genggaman saja, tidak bersarang dalam hatinya. Sebagaimana perkataan Imam Ali, ya, kita boleh orang Islam itu kaya harta boleh, justru mukmin, orang Islam, orang beriman yang kaya, yang kuat, yang kekuasaannya besar, yang ilmu pengetahuannya luas, itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin, orang Islam, orang beriman yang lemah harta, lemah fisik, lemah kekuasaan, lemah ilmu pengetahuan. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Karena kalau harta di tangan orang beriman, insya Allah itu manfaatnya banyak, berkah ya Ustaz ya. Manfaat untuk diri sendiri, juga untuk agama. Kalau kekuasaan di tangan orang beriman, itu manfaatnya luas, manfaat untuk diri sendiri dan juga masyarakat, dan juga untuk rakyat yang dipimpinnya. Tapi kalau kekuasaan jatuh kepada orang-orang yang salah, dia hanya mencari keuntungan diri sendiri dan kelompoknya. Lebih mengutamakan nafsu ya, seperti itu ya Ustaz. Lebih mengutamakan dia dapat apa, dan dapat berapa. Nah, begitu ya. Wadipiro. Tapi kalau kekuasaan jatuh kepada orang yang beriman, takut kepada Allah, insya Allah kekuasaan itu akan membawa kemaslahatan bagi rakyat, bagi masyarakat, dan bagi agama, juga bagi bangsa. Nah ini maka orang yang beriman itu harus kuat. Di antaranya kuat secara ekonomi, harus kaya raya. Tetapi diingatkan, banyak harta boleh dan dianjurkan orang beriman, tetapi hartanya jangan sampai bersemayam di dalam hati. Jangan dipendam ya Ustaz. Kalau bersemayam di dalam hati nanti bakhil, nggak peduli terhadap sesama. Zakat pun kadang mungkin ditinggalkan. Tapi kalau hartanya hanya dalam genggaman, walaupun banyak harta, tapi hartanya hanya sampai genggaman tangan, dia mudah membayar zakat, mudah memberikan bantuan kepada sesama yang memerlukan, karena zakatnya nggak bersarang dalam hati. Disucikan hartanya manakala tercampur dengan harta yang tidak halal secara tidak sengaja. Sahabat listening ya, smart listener 101,8 FM Palembang dan sekitarnya. Hikmah yang kedua, zakat itu menumbuhkan dan mendatangkan keberkahan. Ya, sesuai namanya tadi, an-numu wal barokah. Sesuai dengan pengertian secara bahasa, zakat itu pertumbuhan dan keberkahan. Zakat yang dikeluarkan 2,5%, atau 5%, atau 10%, atau 20%, itu akan semakin menambah keberkahan harta.
Baik. 2,5% yang dikeluarkan, sisanya 97,5% harta yang dimiliki semuanya berkah semuanya. Karena kalau sudah berkah, insya Allah akan mendatangkan banyak manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Tapi kalau harta tidak berkah, itu justru mendatangkan banyak masalah. Oke, baik. Hartanya banyak, numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang, kita ambang-pempek dari Palembang. Tapi hidupnya tidak pernah tenang dan senang. Kenapa? Ternyata suaminya mata keranjang melarikan istri orang. Mungkin harta yang diperoleh tidak barokah, atau diperoleh dengan halal tapi lupa kewajiban zakatnya, jadi nggak berkah hidup. Oke. Baik, Ustadz Kusworo, kita jeda dulu sebentar menuju segmen keempat atau di segmen terakhir ya perbincangan kita pada sore hari ini mengenai hikmah dan hukum zakat. Tadi Ustadz Kusworo sudah menjelaskan ada dua ya, baru dua ya di segmen ketiga, baru